Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sudah terlihat apa belum ya untuk ininya? Sudah terlihat tuh. Oke, terima kasih. Baik ya, untuk hari ini kita akan coba melanjutkan materi tentang stock and flow diagram. Jadi untuk hari ini kita sesuai dengan kontrak perkuliahan, kita akan mempelajari tentang fungsi if then else dan lookup ya. Jadi kadang-kala kita dalam memodelkan ini membutuhkan suatu fungsi gitu ya yang kita gunakan untuk menyaring informasi seperti itu. Nah, sebenarnya ini mungkin sudah pernah dipelajari oleh adik-adik semua waktu PB ataupun di eh, kuliah pemodelan lainnya gitu ya. Jadi fungsi if the and cell ini mungkin di Excel sudah pernah juga kalian familiar, tapi kita coba akan gunakan pada pemodelan dinamika sistem. Nah, nanti sistemnya mungkin saya berharap ada hand-on, artinya nanti mungkin kalian juga ikut berlatih ya. Nanti kita coba bahas bersama-sama karena sebenarnya materinya cuma sedikit, cuma nanti mungkin latihannya mungkin barangkali yang membutuhkan waktu seperti itu ya. Kemudian yang kedua nanti kita akan coba menggunakan lookup, yang ini salah satu penggunaan fungsi XY ya, diagram yang kita plotkan fungsi XY ini ke dalam satu variabel seperti itu. Nah, sebenarnya untuk apa sih fungsi if then else itu? Yang pertama adalah di sini digunakan untuk fungsi yang digunakan pada kebutuhan untuk men-switch alternatif variabel ya. Jadi, kalau kita membutuhkan alternatif formulasi berdasarkan beberapa kondisi, maka kita di situ akan menggunakan yang namanya fungsi if then else ya. Dan ini biasanya dituliskan yang pertama seperti ini ya, D sama dengan if, A, kemudian then, B, kemudian else, C. Nah, dan biasanya di dalam penulisan ini juga dituliskan juga yang kedua, yaitu di sini, maaf ini ada typo ya. Jadi di sini biasanya juga dituliskan if ya then else langsung di situ A, B dan C. Dimana kalau di sini fungsi A ini menandakan bahwa kondisi ya kondisi kondisi suatu yang kita menjadi batasan atau thresholdnya memastikan jika A maka B ya. Ketika ada kondisi A maka dia akan menghasilkan output B. Nah, jika selain dari kondisi A tersebut, maka dia akan menghasilkan outputnya C ya. Jadi if then atau di sini kalau kita tuliskan di dalam dinamika sistem, maka kita bisa tuliskan if then else, kemudian A, ini kondisinya kita tuliskan. Kemudian di sini kita tuliskan outputnya atau apa ya. Misalkan jika jika hujan maka saya tidak pergi ke sekolah gitu ya. Jika tidak hujan maka saya pergi ke sekolah. Yang C ini adalah kondisi selain dari A seperti itu. Jadi di dalam fansim pun itu dimungkinkan untuk melakukan pemilihan alternatif formulasi berdasarkan pada kondisi yang disebutkan. Kemudian beberapa, sedangkan untuk yang kedua ini adalah kita menggunakan lookups. Jadi untuk lookup sendiri sebenarnya dia penambahan fungsi ya, untuk definisi fungsi dia digunakan spesifik untuk variabel yang sifatnya adalah nonlinear relationship ya. Misalnya di sini kita punya input kemudian punya output. Nah, kemudian kita pengen tahu sebenarnya distribusinya itu seperti apa gitu ya, fungsinya itu seperti apa karena ini bukan fungsi yang linier, maka kita bisa gunakan lookups. Nah, lookup ini isinya apa? Lookup ini isinya adalah urutan nomor ya, yang merepresentasikan X dan Y ya, di mana X itu adalah
sumbu X ya, kemudian dan Y itu adalah outputnya ya, atau variabel dependennya. Kalau S itu independennya. Kemudian diposisikan di sini input dari lookup itu diposisikan relatif terhadap X aksis dan outputnya dibaca dari Y aksisnya. Nah, jadi di sini kita sebagai modeler itu harus mempunyai data ya, kemungkinan data karena kita nggak tahu pasti ini seperti apa kurva linearnya. Maksudnya kita nggak pengen pakai kurva linear, maka kita bisa mempunyai bisa memasukkan data yang kita punya. Tetapi kita harus tahu bahwa oh ketika X-nya adalah 1, misalkan Y-nya adalah 2. Ketika X-nya 2, Y-nya adalah 0,5 misalnya gitu. Karena kurvanya sangat tidak tidak apa ya, tidak linear, maka kita bisa gunakan fungsi lookup ini gitu ya, kita trigger. Jadi outputnya adalah merupakan fungsi dari inputnya ya, output sama dengan F input. Jadi nanti bisa kita pelajari bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah lookup. Lookup itu dideklarasikan sebagai X, Y, pasangan dari X dan Y. Nah, spesifikasinya adalah S ini diikuti oleh E-nya ya. Jadi di sini lookup name itu biasanya di awal itu ada X min dan Y min, kemudian sampai X max dan Y max ya. Jadi dia akan memulai dari range dari nilai yang kita masukkan. Jadi yang nilai itu misalnya X-nya adalah 0,0. Jadi X-nya 0, kemudian Y-nya 0. Kemudian untuk maksimalnya misalnya kita gunakan X maksimal yang saya gunakan adalah misalkan 10, Y maksimalnya adalah 100 misalkan gitu. Jadi dia yang informasi pertama yang bisa kita dapatkan dari lookup itu adalah di formulasi modelnya karena stock flow ini kaitannya dengan formulasi model ya, bukan kalau yang kemarin causal loop kita tidak menggunakan formulasi modelnya. Ketika kita menggunakan stock flow berarti kita akan menggunakan formulasi model, di mana formulasi model ini nanti akan diawali dengan yang namanya adalah nama lookup name, apa yang kemudian di sini adalah range dari nilai tersebut ya. Nah, setelah range dari nilai, maka value untuk lookups-nya apa? Value untuk lookups-nya itu adalah di sini adalah X ya, referensi 1, X referensi 2, X referensi 3 sampai ke N ya, jadi sampai nilai ke N. Jadi nanti hasilnya adalah nilai-nilai yang kita masukkan atau upload atau submit ke dalam kurva lookup itu adalah nilai-nilai X dan Y-nya ya. Jadi kita langsung masukkan angkanya. Jadi minimum terdapat dua value ya yang harus spesifikasi sebagai X dan Y-nya ya. Jadi sayang kalau cuma satu nilai itu nggak bisa ya. Mending kita pakai formulasi biasa. Tapi kalau kita punya banyak nilai, nilai X dan nilai Y, maka bisa memenuhi untuk membuat lookups ini. Nah, terus kalau kita ingin tahu sebenarnya seperti apa sih gambarannya ya. Jadi seperti ini ya, kalau kita lihat di grafiknya nanti di dalam formulasi model dinamika sistem, kita dapat melihat bahwa di sini ada input dan output ya. Jadi karena kita nggak tahu pasti seperti apa fungsi yang dihasilkan dari X dan Y karena fungsinya ini non-linear. Kalau linear gampang ya, karena tinggal ditarik sumbu garis lurus, kemudian kita bisa pakai Excel, lalu kita temukan nilai Y itu dari X berapa gitu ya. Atau slope-nya kita temukan dengan mudah. Tapi kalau non-linear seperti ini, maka kita bisa juga menggunakan lookup ini. Maka kita tinggal masukkan aja inputnya 0, misalkan outputnya 0, inputnya 0,5, outputnya sekian dan sekian. Jadi di sini ada X max. Jadi di sini nanti ada X maksimum, kita bisa setting di sini. Anda mau setting berapapun nilainya, misalkan mau setting 1, 2, dan seterusnya. Kalau di sini, karena di sini kita lihat di sini ada maksimumnya di 4, jadi kita boleh di setting 4. Atau misalkan melebihi dari 4 atau 6 gitu juga nggak apa-apa. Kemudian di sini kita lihat Y max-nya itu juga bisa disetting ya di situ. Mungkin kalau di dalam kalau ada yang buka fansim, mungkin di situ antara 0 gitu ya, 0,1 bisa ada pilihannya, kemudian 1, 10, 100 gitu ya. Jadi di sini bisa diubah-ubah. Jadi nggak harus ngeklik yang ini, tapi Anda bisa mengubah juga sesuai dengan kebutuhan dari model Anda. Jadi seperti itu ya. Itu salah satu fungsi dari lookup. Bentuknya nanti seperti graf seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini grafiknya kan dia nonlinear ya. Jadi cenderung apa cekung seperti ini, seperti itu.
Nah, ini untuk kasusnya kita akan coba latihan. Jadi teman-teman bisa membuka fansimnya ya. Nanti coba kita akan bahas bersama. Ini nggak saya nilai, tapi paling nggak pernah belajar, nggak pernah melatih untuk bagaimana membuat satu model. Jadi kita akan mencoba untuk kasus di demand and price ya. Jadi bagaimana hubungan antara demand and price. Jadi kalau kita ngomong demand and price, kalau dalam satu kasus yang sederhana, maka kita eh, apa namanya, menghubungkan bahwa demand and price ini merupakan satu kasus yang linier. Tetapi kalau kita bicara ini dalam pemodelan dinamika sistem, maka hubungan demand and price itu nggak bisa sebuah dua variabel, tapi ternyata dipengaruhi oleh banyak variabel. Nah, makanya di sini kalau kita modelkan, kalau kasus demand and price ini, kalau kita masuk ke dalam dinamika sistem, maka ini akan menjadi sebuah cerita ya. Cerita yang logik, artinya cerita yang mendapatkan gambaran secara sistemik ya, apa yang sebenarnya terjadi terhadap hubungan antara demand dan price. Nah, di sini kita coba ambil contoh yaitu harga tiket ya, misalkan harga tiket kereta. Nah, di sini kita ambil contoh, misalnya perubahan harga tiket kereta atau change in price dipengaruhi oleh permintaan tiket ya atau demand. Perusahaan telah memiliki target permintaan, jadi perusahaan itu juga selain juga punya target ya, karena dia juga punya target revenue, seperti demand yang berpengaruh terhadap perkiraan harga tiket atau target price. Jumlah permintaan dihitung menggunakan reference demand. Jadi perusahaan ini juga menggunakan referensi masa lalu yang merupakan rata-rata permintaan demand di masa lalu. Jadi mereka juga punya data kira-kira harusnya berapa sih demand itu kira-kiranya ya. Kemudian perakiraan harga tiket ini memberikan pengaruh terhadap perubahan harga tiket ya. Jadi karena mereka punya target tiket ya, di sini perakiraan harga tiket itu disebutnya adalah target target price, target harga tiket. Ini mempengaruhi dari perubahan harga tiketnya ya. Nah, perubahan harga tiket mempengaruhi besaran harga tiket atau tiket price. Jadi sebenarnya yang mau kita cari itu tiket price-nya itu berapa sih gitu ya. Tiket price itu benar-benar kalau perubahan itu kan misalnya naik 200 perak, turun 200 atau naik 60.000 turun. Kalau tiket price itu benar-benar tiket ya, nggak cuma tiket growth-nya, kenaikannya, tapi benar-benar harga tiketnya. Nah, harga tiket ini memberikan efek pada permintaan konsumen ya. Jadi si konsumen sendiri juga memiliki apa ya, nilai toleransi ya. Biasanya kalau masih mungkin naiknya sedikit, mungkin konsumen tidak terlalu apa namanya kita sebut sebagai demand elasticity begitu ya. Kalau naiknya dikit mungkin tidak akan terlalu berpengaruh, tapi kalau naiknya sudah lumayan banyak, misalkan melebihi 220% gitu ya, maka permintaan ini akan cenderung berkurang sebesar 5%. Nah, ini kita sebut sebagai demand elasticity. Nah, untuk membuat satu gambaran pada apa namanya kasus ini diberikan beberapa informasi ya, karena untuk kasus menggunakan stock flow diagram itu kita menggunakan pemodelan kuantitatif, artinya kita tidak bisa hanya seperti causal loop seperti itu ya. Jadi kita membutuhkan data-data yang dapat memberikan gambaran secara lebih jelas ya pada pemodelan dinamika sistem. Nah, data yang diberikan di sini adalah initial value expected demand. Seperti demand adalah demand yang ditargetkan oleh perusahaan. Itu adalah sama dengan demand-nya ya. Jadi demand ini adalah expected, artinya inisialnya value itu demand. Jadi demand nanti expected itu adalah oh saya punya demand itu sekian. Jadi expected itu saya mau naikin berapa nih kira-kira gitu ya. Ekspektasi saya terhadap demand ini nanti adalah sekian, pertumbuhannya sekian persen. Makanya di sini ada namanya expected demand itu adalah demand growth dikalikan dengan demandnya. Jadi expected demand itu adalah demand growth-nya, dia punya demand growth-nya itu 10%, kemudian expected-nya dikalikan dengan demand-nya. Kemudian di sini mempunyai initial ticket price, jadi tiket price awal itu berapa sih gitu ya, itu 100.000. Kemudian target revenue-nya itu, dia punya target revenue itu 1 miliar ya. Target revenue ini pengaruhnya ke mana? Pengaruhnya adalah ke harga tiket ya. Jadi kalau kita punya target revenue, maka kita bisa hitung kira-kira target tiket kita itu berapa gitu ya.
Jadi kalau kita punya target revenue sekian, kita bagi aja dengan demand-nya, maka dia akan menghasilkan atau expected demand-nya, maka dia akan menghasilkan yang namanya target price ya. Jadi di sini kalau saya tuliskan sebenarnya revenue ini pengaruhnya adalah di sini adalah untuk target tiket ya. Jadi target tiket itu adalah target revenue ya dibagi dengan expected demand ya. Jadi demand yang diharapkan itu berapa? Itu namanya kita eh, sebutkan sebagai target tiketnya, target harga tiket ya, target harga tiket, sorry, tiket price boleh lah, atau target target price juga boleh, atau target price aja ya, biar simpel. Target price itu adalah target revenue dibagi expected demand. Nah, kemudian di sini ada reference demand. Reference demand itu adalah berapa sih jumlah demand masa lalu total itu ada sekitar 10.000. Nah, biasanya ini digunakan untuk menentukan pertumbuhan dari demand itu sendiri ya. Jadi demand itu berapa, itu kita gunakan namanya reference demand. Kemudian perubahan pada harga itu sebenarnya dia adalah berubah ya if then ya, menggunakan if then else ya. Jika harga tiket itu melebihi dari target price ya, maka perubahannya itu adalah target price dikurangi tiket price ya. Jadi kalau harga tiket yang aktual yang terjadi adalah melebihi target price-nya, maka di sini kita harus menaikkan time to just menaikkan harga tiketnya begitu ya. Kemudian kalau target price-nya itu adalah dikurang selain itu, maka kita akan gunakan target price down ya. Ini karena latihan saya gunakan aja time itu adjustnya itu 4 ya. Jadi 4 kali lipat naiknya dan 4 kali lipat turunnya. Jadi nanti hmm, kita untuk latihan aja gitu. Untuk latihan aja. Gitu ya. Jadi silahkan dibuat teman-teman. Nanti saya mungkin kasih waktu sekitar 10 menit ya untuk apa ya membuat nanti kalau jadi ataupun enggak nggak ada masalah. Tapi yang penting sudah berusaha strukturnya benar dulu ya. Nanti ketika strukturnya udah benar, nanti kita coba akan kalau bisa langsung masukkan ininya silahkan masukkan aja apanya eh, rumusan-rumusannya di sini. Nanti kalau nggak ngerti kita bahas bersama. Yang penting sudah berusaha. Ini dulu. Kemudian mungkin teman-teman butuh ini ya. Apa? Ini saya berikan contekan. Ini adalah causal loop-nya. Jadi causal loop-nya ini sebenarnya causal loop harus tidak berbeda jauh dengan stock flow diagram ya. Jadi harapannya nggak berbeda jauh. Jadi nanti teman-teman bisa membuat causal loop ini kita akan ubah menjadi stock flow. Jadi di dalam pemodelan dinamika sistem itu ada dua yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah causal loop diagram, yang kedua adalah stock flow-nya. Nah, kalau causal loop ini kan sistemnya dia deskriptif, jadi tidak bisa memberikan informasi kuantitatif seperti itu ya, tetapi dia bisa memberikan informasi kualitatif. Jadi teman-teman dari kurva ini sebenarnya sudah hampir sama dengan stock flow-nya, tetapi di stock flow nanti teman-teman harus memutuskan ya kira-kira yang mana yang menjadi level dan yang mana yang menjadi auxiliary atau variabel biasanya dan mana yang menjadi rate-nya begitu ya. Jadi nanti silahkan dikerjakan terlebih dahulu selama 10 menit. Nah, setelah ini kita akan coba diskusikan tentang hasil yang mungkin sudah teman-teman coba gitu. Kira-kira mungkin seperti itu sih dari saya. Terus yang kedua untuk presensi karena saya kan sudah melaporkan semua apa yang mau kita kerjakan ke akademik. Jadi presensi untuk dari pertemuan ke-10 ini sampai ke-15 itu kita akan gunakan screenshot dari apa namanya online ya. Jadi nanti saya minta Mbak Olivia mungkin dibantu screenshot ya Mbak untuk kehadiran peserta, kehadiran mahasiswa nanti tolong di WA di grup gitu atau WA di saya juga boleh. Jadi itu saja sih dari saya mungkin silahkan dikerjakan terlebih dahulu nanti setelah itu kita akan diskusikan kembali gitu ya. Mungkin gitu ada yang mau bertanya untuk satu case dulu. Oke, ada yang bertanya. Gimana Mbak Olive?
Apakah sudah mengerti? Halo, cek. Iya, Bu. Ya, Masih oke. bingung sebenarnya, tapi nanti dicoba dulu. Mm-mm. Tengku, sudah mengerti Tengku? Bisa dicoba. Tengku Rahman Hakim. Eh, nanti saya coba dulu, Bu. Kita 10 menit lagi ya, 10 menit lagi silahkan dikerjakan dulu. Nanti 10 menit lagi kita coba ada yang presentasi gitu ya. Paling nggak strukturnya dulu nanti kalau belum running nggak masalah. Gitu. Ini sudah saya kasih kisi-kisinya ya, tinggal dibikin stock flow-nya. Gitu ya, biar mencoba. Karena nanti kalian setelah ini kan akan mengerjakan project, itu nanti akan sangat-sangat terkait dengan stock flow. Jadi pastikan kalian pernah mencoba gitu. Oke, kalau oh, ataukah ini butuh butuh saya ini nggak ya? Eh, silakan difoto aja ya. Atau nggak usah saya matiin deh. Silakan dikerjakan. Ya, oke. Saya akan kembali lagi 10 menit ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu.
Halo, apakah sudah ada yang berhasil?